Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sekolah menuju pendidikan karakter yang dibawakan oleh kelompok 7, yaitu saya sendiri, Lisa Angrenia Mansyah, Muhammad Sulfahri, dan Nurul Kalbi. Baiklah, langsung saja. Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 tersebut tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tapi juga berkepribadian atau berkarakter. Pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya, bukan hanya sekedar mengajarkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang hadir untuk memberikan pertimbangan terhadap penguatan pendidikan karakter. Adapun tujuan pendidikan karakter, bisa kita lihat sama-sama di sini. Ada 3 tujuan pendidikan karakter, yaitu pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Ketiga, mengembangkan potensi warga negara yang memiliki sikap percaya diri, bangga kepada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia. Tujuan penguatan pendidikan karakter menurut Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan: 1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kedua, yaitu mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan kelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, informal, dan non-formal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Ketiga, yaitu merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Keempat, yaitu membangun bangsa yang berkarakter Pancasila, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Semua itu merupakan bunyi pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu jalan untuk mengembalikan manusia pada kesadaran moralnya, harus selalu dikawal oleh semua pihak. Kondisi realitas yang bisa dilihat pada masa pandemi sekarang ini, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat seperti sekarang, COVID-19, yang menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan atau daring jarak jauh dapat dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan dalam menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, meniscayakan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang digantikan secara daring atau online. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan sekolah.
Segala aktivitas pembelajaran yang dilakukan dari rumah tanpa proses tatap muka antara guru dan siswa. Secara akademis, kegiatan pembelajaran masih tetap bisa dilaksanakan melalui media digital. Tetapi, apakah pendidikan karakter peserta didik dapat dilaksanakan? Yang selama ini sekolah yang menjadi salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter peserta didik. Orang tua pasti menaruh harapan dan kepercayaan kepada sekolah sebagai pusat pendidikan akademik dan pendidikan karakter. Proses pembentukan nilai-nilai karakter siswa berjalan seiring proses pembelajaran di sekolah. Namun, sejak pandemi menerjang dan sekolah ditutup, keberlanjutan pendidikan karakter menjadi hal yang paling dicemaskan oleh peserta didik. Tidak dapat dipungkiri, keberlangsungan pendidikan karakter peserta didik belum terlaksana sesuai harapan. Adapun tantangan pelaksanaan pendidikan karakter pada masa COVID-19, yang pertama yaitu pembelajaran berbasis online membuat siswa kehilangan role model dan sosok yang menjadi panutan. Yang biasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, yang menjadi role model di sekolah itu gurunya, yang memberikan contoh-contoh baik kepada peserta didik untuk bisa menjadi panutan kepada peserta didik tersebut. Tetapi sekarang ini yang kita hadapi, semua pembelajaran dilakukan melalui daring atau online. Kedua yaitu penggunaan teknologi digital tidak mampu menjamin peserta didik aman dari terpaan konten-konten negatif yang berakibat pada moralitas dan karakter peserta didik. Intensitas perjumpaan guru dan siswa berkurang dan komunikasi hanya dilakukan melalui dunia maya atau melalui daring. Kondisi tersebut membawa kekosongan dalam diri siswa terhadap nilai-nilai pendidikan moral dan karakter. Dan pembelajaran e-learning yang terhubung dengan layanan internet tidak selamanya menjamin peserta didik aman dari pengaruh negatif dunia digital. Dikhawatirkan bila pandemi COVID-19 ini berlangsung lama dan pembelajaran daring terus dilakukan, peserta didik akan terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan, yang kurang mendidik, dan bisa menjadikan mereka kehilangan banyak waktu dengan pendidikan karakter, yang nilainya sangat-sangat berharga sebagai bekal menjalani kehidupan. Ketika pendidikan harus menerapkan pembelajaran dari rumah, ketika siswa harus dituntut belajar dari rumah bersama keluarga, dan ketika guru yang harus dituntut pandai menggunakan teknologi dalam pembuatan media belajar untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada siswa, lantas siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter peserta didik? Di masa pandemi ini, semua elemen, semua guru, orang tua, masyarakat harus saling bersinergi, gotong royong membangun pendidikan. Pertama, orang tua, keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat pertama dalam belajar dan menyatakan diri sebagai manusia di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya, dan orang tua harus memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anaknya sehingga mereka merasa dekat dan menjadikan orang tuanya sebagai role model. Orang tua harus membimbing keteraturan dan kedisiplinan ketika proses belajar. Lalu, orang tua juga harus memotivasi anaknya, dan orang tua juga harus menjadi fasilitator yang baik bagi anak dalam belajar. Guru pun harus mampu menyiapkan materi pembelajaran, mengajarkan dan mengevaluasi pembelajaran apakah sudah sesuai, dan penting bagi guru untuk meningkatkan kreativitas untuk pembelajaran di rumah agar tidak terlalu bosan dan peserta didik itu tertarik untuk selalu mendengarkan pemaparan materi dari gurunya. Dalam kondisi pandemi ini, kemandirian anak harus terus ditumbuhkan. Harus ada peran dominan orang tua dalam mendidik siswa, khususnya pada pendidikan karakter.
membuat anak mandiri itu jauh lebih berharga dan bisa menjadi alat untuk berkreativitas. Karena itulah dibutuhkan peran serta orang tua dan guru agar dapat menumbuhkan karakter siswa yang kuat dan tangguh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.